Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Ebi Romin Channel. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah tema tentang bahasa Indonesia. Masih seputar bahasa Indonesia karena alhamdulillah saya diberi amanah atau berkecimpung sebagai tutor pengajar tetap bahasa Indonesia di suatu lembaga PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan adanya media YouTube ini menjadikan bahan silaturahmi antar kita yang via online apalagi di masa pandemi ini, memberikan referensi buat Anda semua, terutama khususnya para siswa atau mungkin orang tua dalam memberikan arahan pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Dalam subjudul atau tema kali ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang ada 16 macam-macam kata penghubung beserta contoh dalam kalimatnya. Anda penasaran kan dengan kata penghubung tersebut atau istilahnya dengan kata konjungsi? Yuk simak di video berikutnya. Sebelum masuk ke 16 macam-macam kata penghubung beserta kalimatnya, kemudian definisi tentang kata penghubung atau istilahnya konjungsi. Alangkah lebih baiknya, apakah yang ada di benak Anda semua, apa sih maksudnya arti kata penghubung itu sendiri yang ada dalam benak Anda semua ya? Kadang pelajaran ini kelihatannya sangat sepele. Itu mungkin yang Anda pikirkan dalam kata penghubung yaitu diantaranya yang umum seperti kata dan, kemudian serta, tetapi, melainkan, namun, dan sebagainya. Jadi kesannya sangat sepele, tetapi dari kata-kata itu membawa dampak dan manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mungkin kenapa saya kasih prolog atau istilahnya mukadimah pendahuluan ini, supaya Anda ada gambaran sedikit tentang kata penghubung tersebut. Awalnya juga saya ketika mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, awalnya tertegun, kelihatannya sangat sepele dengan kata-kata tersebut. Ternyata setelah saya dalami, kemudian saya analisis, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah, ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Mungkin agak mendetail lagi sebagai contoh, dalam kegiatan Anda sehari-hari, misalkan para siswa, kemudian para karyawan, kemudian penulis, kemudian sebagai moderator, orator, atau penyampai sebuah materi, dan atau mungkin sebagai dosen, guru, kemudian para khotib dalam berceramah dan sebagainya. Di situ baru ketahuan tentang arti pentingnya sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, itu contohnya. Sebagai contoh, misalkan seorang karyawan dalam menulis sebuah surat lamaran kerja, tentu kalau kita dalam bicara makna tekstualnya itu sangat bermanfaat, seperti kata-kata itu, kata dan, serta, apakah ini termasuk berulang-ulang dan sebagainya. Atau lagi dalam merangkai suatu kalimat, dalam seorang novelis, cerpen itu sangat membantu sekali. Kemudian para siswa ketika sedang belajar tentang menguraikan suatu kata-kata, misalkan mengarang suatu kalimat dan sebagainya. Atau mungkin para ilmiah yang sering berkutat dengan masalah makalah, kemudian jurnal dan sebagainya, intinya tentang karya ilmiah non-fiksi, itu juga sangat bermanfaat sekali. Mulai kepoin satu persatu tentang 16 macam-macam kata penghubung beserta contoh kalimatnya. Sebelum masuk ke macam-macam 16 macam kata penghubung, alangkah baiknya apa sih istilah definisi kata penghubung atau konjungsi tersebut? Pengertiannya adalah sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat, atau juga dengan paragraf dengan paragraf. Biasanya atau umumnya seringkali kita jumpai
kata penghubung klausa dengan klausa itu ada di tengah-tengah kalimat. Kemudian kalau kata penghubung yang kita temui antar kalimat atau antar paragraf dapat kita temui di awal kalimat ya. Jadi harus dibedakan, kalau untuk klausa dengan klausa itu berada di tengah suatu kalimat. Kemudian kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf akan kita temui di awal sebuah kalimat atau paragraf. Mungkin penggambarannya adalah mulai dari titik terkecil yaitu huruf. Huruf kan dibagi ada dua, huruf mati atau konsonan istilahnya, huruf vokal dan konsonan. Kumpulan dari huruf itu membentuk suatu kata. Kemudian dari kumpulan kata tersebut membentuk suatu klausa, dan kumpulan dari klausa itu membentuk suatu kalimat sampai terjadilah suatu kumpulan yang besar antar kalimat itu membentuk suatu paragraf atau istilah bahasanya satu alinea gitu. Langsung saja, untuk yang pertama adalah kata penghubung konjungsi aditif atau gabungan. Fungsinya kata penghubung gabungan atau aditif adalah untuk menghubungkan antar klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf dengan memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Kata yang sering digunakan dalam kata penghubung gabungan tersebut adalah dan, lagi pula, dan serta. Contohnya, yang pertama adalah ibu sedang memasak dan ayah membaca koran. Jadi yang digarisbawahi adalah kata dan ya. Yang kedua, ayah, ibu, serta kakak akan ke Bandung minggu depan. Ya, itu ya. Yang pertama adalah konjungsi aditif atau gabungan. Untuk yang kedua, konjungsi pertentangan. Fungsinya adalah di sini untuk menghubungkan dua buah kalimat atau paragraf, tapi secara sederajat ya, atau kedudukannya sama, tapi di situ adalah mempertentangkan kedua kalimat tersebut. Kemudian kata hubung yang sering digunakan adalah kata tetapi, melainkan, sedangkan. Langsung kita kepoin contohnya adalah yang pertama, rumah itu besar tetapi tidak terawat. Nah, yang harus digarisbawahi adalah kata tetapi. Yang kedua, banyak yang ingin sekolah tetapi tidak mempunyai biaya. Yang harus digarisbawahi adalah kata tetapi. Kemudian yang ketiga adalah mereka tidak berbohong melainkan mengatakan yang sebenarnya. Yang harus dibawahi adalah kata melainkan. Yang ketiga, konjungsi pilihan. Fungsinya di sini adalah untuk menghubungkan antar kalimat atau klausa atau paragraf dengan tujuan adalah untuk memilih. Kata hubung yang sering kita gunakan adalah kata atau, ataupun, maupun. Contoh, kamu mau beli sepatu atau tas? Itu kan pilihan. Dia akan membeli sepatu atau tas. Yang harus garis bawahi adalah kata atau. Yang kedua, nasi goreng ataupun mie goreng sama saja. Keduanya dia suka. Tuh. Yang harus garis bawahi adalah kata ataupun. Kemudian yang tiga, baik pagi, siang maupun malam, kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Yang harus digarisbawahi adalah kata maupun. Yang keempat, konjungsi waktu. Fungsi dari konjungsi waktu ini adalah untuk menjelaskan waktu antar kedua kalimat atau klausa atau paragraf. Yang intinya di situ adalah sederajat maupun tidak sederajat. Contoh kata penghubung yang sering digunakan adalah sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak, sesudah, dan lain sebagainya. Contohnya, yang pertama adalah setelah kata sambutan dari kepala sekolah, acara selanjutnya adalah pentas seni.
Yang harus dibawahi adalah selanjutnya. Jadi itu menunjukkan kata waktu ya, penghubungnya. Kemudian yang kedua, mereka sudah ada di sana sejak hujan turun. Yang harus digarisbawahi adalah kata sejak. Yang ketiga, Gita membaca buku yang sebelumnya dia pinjam dari perpustakaan. Yang harus digarisbawahi adalah kata sebelumnya. Yang kelima, konjungsi tujuan. Fungsinya di sini adalah menjelaskan maksud tujuan dari suatu kejadian atau tindakan tersebut. Kata hubung yang sering kita gunakan adalah guna, untuk, agar, dan supaya. Contohnya yang nomor 1 ya adalah ibu membuat sarapan untuk adik. Jadi yang harus dibawahi adalah kata untuk. Yang kedua, mereka membersihkan kali supaya tidak banjir lagi saat musim penghujan. Yang harus digarisbawahi adalah supaya. Yang ketiga, polisi mengatur lalu lintas agar jalanan tidak macet. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kata agar. Selanjutnya nomor 6, konjungsi sebab. Di sini adalah maksudnya untuk membuat kejadian yang terjadi akibat dari suatu sebab tertentu. Kata hubung yang sering kita gunakan adalah sebab dan karena. Contohnya yang pertama adalah banjir yang terjadi kemarin karena saluran air tersumbat. Jadi penyebabnya adalah karena. Kata garis bawah adalah karena. Yang kedua, Aldi jatuh sakit karena bekerja terlalu keras. Yang harus digarisbawahi adalah kata karena. Yang ketiga, contoh yang ketiga ya maksudnya, mereka percaya dengan cerita itu sebab mereka sudah mengalaminya sendiri. Yang ketujuh, konjungsi akibat. Pengertian dari konjungsi akibat atau istilahnya konsekutif maksudnya adalah yang menerangkan bahwa suatu keadaan tersebut dapat terjadi karena adanya penyebab yang lainnya. Contoh kata penghubung yang sering digunakan adalah kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Contohnya yang pertama adalah Gugun malas belajar, akibatnya dia tidak lulus ujian. Yang harus digarisbawahi adalah kata akibatnya. Contoh yang kalimat yang kedua, anak-anak terlalu asyik bermain sampai mereka lupa hari sudah malam. Yang harus digarisbawahi adalah kata sampai ya. Sampai ya. Jadi yang harus digarisbawahi ada kata sampai. Kemudian yang ke-8, konjungsi syarat. Pengertiannya adalah maksudnya adalah konjungsi atau penghubung kondisional. Maksudnya apa? Di sini adalah menerangkan kejadian bahwa kejadian tersebut dapat terjadi apabila harus ditemukan syarat-syaratnya. Artinya maksudnya syarat-syaratnya itu terpenuhi. Contoh kata penghubung yang sering digunakan adalah jika, jikalau, kalau, dan apabila. Langsung saja ke contohnya ya. Yang pertama, semua siswa pasti lulus kalau rajin belajar. Jadi yang harus digarisbawahi dari kata kalau. Yang kedua, Aldi tidak akan sakit apabila kemarin tidak berhujan-hujanan. Yang harus digarisbawahi adalah kata syaratnya adalah apabila. Yang ketiga, Ani akan datang jika ada yang menjemputnya. Yang harus digarisbawahi adalah kata jika. Mungkin sampai di sini dulu ya, 1 sampai 8. Untuk yang 9 sampai 16 kita lihat di video berikutnya. Dadah.